Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Pratama. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasannya. Pengertian halal berasal dari kata bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Pada prinsipnya, semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal untuk dimakan dan diminum. Kecuali ada larangan, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tiap benda di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal, kecuali kalau ada larangan secara syar'i. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya para sahabat tentang hukum minyak samin, keju, dan kulit binatang beserta bulunya untuk perhiasan maupun untuk tempat duduk. Selanjutnya, pengertian haram. Kata haram berasal dari bahasa Arab yang berarti larangan, dilarang oleh agama. Termasuk di antara keleluasannya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan yang memudorotkan atau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hayati, akal, ruh, jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah. Dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hayati dan jasadnya. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan dalil yang menerangkan halal dan haram. Adapun dalil yang menerangkan halal dan haram ada beberapa. Yang pertama, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan sesuatu yang tidak dilarangnya, maka barang itu termasuk diafkannya sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kedua, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Ketiga, Dia telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat tumbuhnya. Kamu mengembalakan ternakmu. Quran Surat Al-Nahl ayat 10. Yang keempat, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak atau khamar, berjudi, kurban untuk berhala, undian dengan panah adalah dosa yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kelima, sesungguhnya Sa'd ibnu Ubayyin mohon kepada Rasulullah SAW agar didoakan kepada Allah supaya doanya diterima. Maka beliau bersabda kepadanya, perbaiki makanan, niscaya diterima doamu. Hadis riwayat Tabrani. Keenam, maka makanlah rezeki yang halal lagi suci yang telah diberikan kepada Allah pada kamu. Quran Surat Al-Nahl ayat 114. Dan yang terakhir, Nabi SAW pernah bersabda, daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
Makanan halal terbagi atas 3 jenis, yaitu pertama, berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Kedua, berupa nabati, tumbuhan, seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ketiga, berupa hasil bumi, yang antara lain seperti garam semu. Selanjutnya, makanan halal yang berasal dari usaha yang diperoleh, yaitu pertama, halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir, dan lain-lain. Kedua, halal dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengamen. Ketiga, halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dan lain-lain. Keempat, halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan, dalam kurung goiniyah. Binatang yang berkehidupan di darat, ada yang halal dan ada pula yang haram. Binatang yang halal diantaranya unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam, ikan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, kita masuk dalam jenis-jenis makanan haram. Yaitu yang pertama, bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dan juga dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." Quran Surat Al-An'am ayat 121. Yang kedua itu khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Semua yang memabukkan adalah haram, dan semua khamar adalah haram. Dikiaskan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menyebabkan kehilangan akal, mabuk, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya." Selanjutnya, dampak negatif mengonsumsi makanan haram. Dampak negatifnya adalah pertama, merusak jiwa. Kedua, berbahaya dan merusak hak orang lain. Ketiga, memubazirkan dan membahayakan kesehatan. Keempat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kelima, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebab-sebab haramnya makanan. Sebab-sebab pokok haramnya makanan ada 5, yaitu sebab ada nas Al-Quran atau Al-Hadis. Kedua, sebab disuruh membunuhnya. Ketiga, sebab dilarang membunuhnya seperti kodok atau katak. Keempat, sebab keji, dalam kurung kotor atau menjijikan. Kelima, sebab memberi mudaratnya. Baiklah, pada materi ini kita dapat menyimpulkan, pada prinsipnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal. Semua untuk dimakan dan diminum, kecuali ada larangan dari Allah
yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.